أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat ngaji tuntas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadarus atau ngaji online edisi Ramadan yang akan kita bahas atau kita baca adalah surah Al-Baqarah ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-8. Seperti biasa pada ngaji atau tadarus online spesial Ramadan kali ini kita akan membagi ngaji kita menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah kita membaca secara keseluruhan dari ayat 5 sampai ayat 8 ya. Dan bagian kedua kita membaca per ayat disertai dengan penjelasan cara membacanya beserta dengan hukum tajwidnya. Baik, langsung saja kita mulai ngaji kita hari ini dengan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Baik, kita memasuki bagian yang kedua, yaitu kita baca per ayat, bahkan per kalimat atau per kata, disertai dengan cara membaca dan hukum tajwidnya. Kita awali dari ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, perhatikan di sini u-nya tidak dibaca panjang ya, karena dummah tidak diikuti waw sukun. Ini waw tanpa sukun ya, berarti tidak dianggap ada. Secara bacaan tidak dianggap ada, tapi secara penulisan jangan dihilangkan, tetap wajib ditulis. La, nah ini mad wajib muttasil ya, panjangnya 5 harokat wajib ya, tidak seperti mad jaiz pada pertemuan sebelumnya yang boleh dibaca 2 atau 5, sedangkan mad wajib dibaca 5 harokat. Mad wajib definisinya adalah mad tabi'i atau mad bertemu hamzah di satu kalimat ya. Lanjut, ala, ain pakai ain ya, jangan ala. Ala, la-nya dibaca panjang karena fathah tegak. Hudam mir rabbihim, hudam, tanwin bertemu mim, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah artinya disertai dengung atau dengan dengung. Maka
dannya ini dimasukkan ke dalam suara mim dan disertai dengan dengungnya, ya, ditahan 4 ketukan. Hudamir. Nah, kebanyakan ketika membaca idgham bi gunnah tidak ditahan 4 ketukannya. Hudamir. Nah, itu tentu saja tidak tepat. Jadi harus ditahan, dilamain di sini 4 ketukan. Hudam dam idgham bi gunnah. Mir rabbihim. Nah, di sini ada nun sukun bertemu ro, ini lawannya ya. Ya, satu sama-sama idgham, tapi di sini idgham bi gunnah, sedangkan nun sukun atau tanwin bertemu ro, di sini nun sukun bertemu ro, idgham bila gunnah. Itu sama-sama idgham, sama-sama masukkan, ya, tapi beda akibatnya atau beda pembacaannya. Di sini ditahan 4 ketukan, sedangkan di sini tidak ditahan, hanya dimasukkan saja. Mir rabbihim hudam, tahan di sini karena idgham bi gunnah tadi. Hudam mir rabbihim, jangan mir ya, tapi langsung mir rabbihim, tapi harus dimasukkan karena idgham memasukkan bunyi suara nun sukun atau tanwin ke dalam bunyi ro, karena ini huruf ro idgham bila gunnah ya. Wa ula. Nah, di sini perhatikan, di sini ada waqaf la. Waqaf la adalah tidak boleh berhenti kita, ya. Kecuali kalau memang sudah tidak kuat ya. Kalau masih kuat dilanjut, ya. La artinya jangan berhenti maksudnya. Mir rabbihim wa ula, sama seperti tadi, mad wajib muttasil, humul muflihun, ya. Humul muflihun. Alif lam qamariyah. Mufnya harus pakai F ya, fa, bukan pa. Muflihun, haknya ya, yang bagus. Bukan muflihun, bukan muflih ya. Jadi sini huruf hamas ya, ha, keluar napas dikit. Muflih ya, lih. Muflihun. Kita lanjut kepada ayat ke-6 surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Contoh kita nggak kuat ya. Napas kita berhenti sampai sini. Perhatikan. Nun tasydid di sini dalam ilmu tajwid namanya gunnah nun. Bacanya ditahan 4 ketukan. Nah, kebanyakan banyak yang nggak baca ditahan. Cuma innalladzi qul a'udzu birabbin binnas, tapi padahal harus ditahan. Innalladzi, ya, jadi harus tahan. Ladzi kasrah diikuti sukun dibaca panjang. Zal harus lembut. Ladzina kafaru dhamma diikuti sukun dibaca panjang mad tabi'i. Sawaun wa, ini mad wajib muttasil, wajib dibaca 5 harokat panjangnya. Sawa'un 'alaihim, alaihim tanwin bertemu ain, hukumnya adalah izhar ya. Dibacanya jelas apanya? Jelas bunyi atau terdengar suara nun sukun atau tanwinnya atau huruf n-nya ya. Sawa'un 'alaihim, dan harus disempurnakan ya. Jangan sawa'un ditahan, nggak boleh. Sawa'un 'alaihim, mim sukun bertemu hamzah, hukumnya adalah izhar syafawi. A'anzartahum, nun sukun bertemu zal, hukumnya adalah ikhfa, ditahan 4 ketukan dan disamarkan, ada ang sedikitnya ya, ada ang-angnya sedikit maksud saya. A'anzartahum, zar ra, sebelum ra sukun baca fathah dibaca tafkhim. A'anzar, tebal ya, zar. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di sini banyak hukum izhar syafawi. Kita perhatikan di sini mim sukun pertama, mim sukun bertemu hamzah. A'anzartahum, jelas izhar syafawi. Am lam, amnya bertemu mim sukun, maksud saya bertemu lam, huruf lam ini izhar syafawi juga. Mim sukun bertemu ta, izhar syafawi juga. Pokoknya mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba, hukumnya adalah izhar syafawi. Bacanya jelas tanpa ditahan. Tunzirhum. Nah, di sini nun sukun bertemu zal, ikhfa. Nah, ini di sini ada sedikit kesamaan. Ya, perhatikan di sini
sama-sama ikhfa tuh. Nah, di sini juga ada ra sukun. Nah, di sini ada ra sukun. Tapi kalau sebelumnya di sini zartahum dibaca tebal atau tafkhim, kenapa? Karena ra sukun sebelumnya berharokat fathah, dibacanya tebal. Tebal dalam ilmu tajwid ya atau tafkhim, justru membaca ra-nya sudah tidak jelas, agak dicadel atau dicedal ya kalau orang bahasa itu. Ra-nya sudah ya. A'anzar bukan zar. A'anzar salah, R-nya jelas ya. Udah. Tarkik jadi kalau gitu. Zar ya. Mulutnya agak maju jadi sebenarnya. Zar ya sedikit ya. Zar ya. Sedangkan di sini sebelum ra sukun barisnya kasrah, maka dibacanya tipis. Ya, meskipun ada sebelum ra sukun barisnya kasrah, ada yang dibaca tebal atau dibaca tafkhim, tapi pembahasannya nanti kita akan tersendiri untuk hukum ra sukun ya. Tunzirhum la yu'minun. Sukun mutumul lam izhar syafawi. La-nya dibaca panjang karena fathah diikuti alif. Yu'minun ini mad arid disukun. Kita lanjut ke ayat ke apa sekarang? Ayat ke-7 ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Perhatikan, khatamallah ya. Sebelum lafaz Allah berharokat fathah maka dibacanya tebal ya, lam tafkhim ya. Khatamallah, tapi juga tidak membaca bunyi huruf waw ya. Banyak di antara anak-anak ketika membaca khatamallahu mau. Nah, itu tidak betul. Khatamallahu ala, bukan mau, tapi mallah sedikit saya. Khatamallahu ala qulubihim. Duma dikutul sukun dibaca panjang. Qulubihim wa ala sam'ihim. Sam'ihim bukan sam'ihim, tidak betul. Sam'ihim izhar syafawi. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Ya, diperhatikan di sini. Wa ala, nah ini mad jaiz munfasil ya. Boleh dua, tapi kita nyamain aja dengan mad wajib karena biar tidak merepotkan ya, karena agak sulit juga beberapa orang yang belajar baca Al-Qur'an kalau kita jelasin kenapa mad jaiz ini dibaca ini, karena mad bertemu hamzah di lain kalimat. Kadang-kadang belum bisa membedakan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Makanya untuk mad jaiz kita baca 5 harokat saja ya, untuk memudahkan. Karena ada benderanya sini, pokoknya ada benderanya lebih panjangnya lebih panjang dari mad biasa. Wa ala qalqalah sughra. Fathah diikuti alif baca panjang. Absarihim sukun matmu ghain izhar syafawi. Ghishawatu wa lahum ghishawatu, tanwin matmu waw itu ghambi gunnah, dibacanya tahan perketukan dimasukkan ya. Wa lahum azabun azim. Azabun, zalnya lembut, ain pakai ain. Azabun azim. Zim bukan azim, bukan ajim. Makanya ketika membaca lafaz shadaqallahul azim, itu sudah terlihat fasih atau tidaknya seseorang membaca Al-Qur'an. Ya, jadi huruf dha merupakan huruf isti'la. Ketika membaca huruf isti'la itu perhatikan agak dimajukan mulai zim, azim, bukan azim, bukan ajim ya. Azim. Kita lanjut ke ayat terakhir pembahasan kita atau tadarus online spesial Ramadan kita pada pertemuan kali ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Kita berhenti di sini saja dulu. Wa minan, perhatikan nun tasydid gunnah ya, tapi di sini dihukumkan juga alif lam syamsiyah ya. Alif lam syamsiyah tapi juga gunnahnya ditahan pada ketukan. Wa minan nasi may, nun sukun bertemu ya itu ghambi gunnah.
Yaku, dhamma diikuti sukun dibaca panjang. Yaku bukan yaku, yaku tapi qafnya medok. Yaqulu amanna, nun tasdid juga dibaca tahan. Amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Billahi, perhatikan. Kalau di ayat ke-7 tadi, di awal ayat ke-7, sebelum lafaz Allah berharokat fathah, maka ini hukumnya adalah lam tafkhim, ya, lafzul jalalah khatamallah, tebal, ya, berat, ya. Tapi ketika di sini billahi sebelum lafaz Allah berharokat kasroh, maka dibacanya tarqiq, lamut tarqiq dibaca tipis. Billahi, enteng bacanya, bukan biullah. Gara-gara ini khatamallah ada lafaz Allah, Allah di sini biullah. Nanti ketika baca bismillah jadi bismillah kalau gitu, ya. Amanna billahi wa bil yaumil akhiri, khi pakai kha, ya, akhiri wa ma hum bimu'minin wa ma hum. Nah, di sini banyak yang luput ketika membaca Al-Qur'an, mim sukun bertemu ba, biasanya bacanya langsung saja. Wa ma hum bimu'minin. Nah, itu kurang tepat. Karena secara kaidah mim sukun bertemu ba hukumnya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi bacanya ditahan 4 ketukan. Jadi ditahan dulu di sini. Wa ma hum bimu'minin, ya. Mu'minin di akhir, ya, mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf, mad arid disukun, ya. Demikian pembahasan atau ngaji tadarus online spesial Ramadan episode atau part yang kedua, yaitu membahas surah Al-Baqarah ayat 5-8. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam mengajarkan. Saya mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.